Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alwanda Dewi Maksita. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh narasumber yang berkenan datang di podcast kita hari ini. Nah, beliau adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan belajar secara langsung bersama Bapak Suwardi SHI MHI. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Suwardi yang telah mengajarkan materi pendidikan agama khususnya pada pendidikan agama Islam di Universitas Jember. Baik, tema pada podcast kita hari ini adalah agama moderasi, jalan tengah menuju harmoni. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Alwanda telah mengundang saya pada podcast kali ini. Saya sendiri adalah Regina Audrey Dahlia, yaitu salah satu mahasiswa di Universitas Jember dan sekaligus mahasiswa yang secara langsung diajari oleh Bapak Suwardi. Baik, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia nih, perbedaan kan adalah keniscayaan. Nah, kita juga hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup nih. Namun, perbedaan itu kan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama. Nah, sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan Tuhan terhadap keyakinan orang lain. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sih pandangan Anda mengenai makna moderasi beragama? Baik, jadi makna dari moderasi beragama itu sendiri adalah ajaran agama Islam itu kan mengajarkan tentang keseimbangan dan juga kasih sayang. Juga kan di Al-Quran sudah ada pada surah Al-Baqarah ayat 143, di sana kan juga mengajarkan bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan antara sesama dan juga antara masyarakat, seperti itu. Jadi moderasi itu ya itu tadi mengajarkan keseimbangan dan juga kasih sayang terhadap sesama sekalipun itu ada perbedaan. Saya mau tanya nih kepada Mbak Regina, pandangan Anda mengenai makna moderasi beragama itu apa sih? Pandangan saya tentang moderasi beragama itu, beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan kita ya terhadap agama sendiri. Akan tetapi sikap bagaimana caranya kita tuh tidak ekstrim dalam tanda kutip menghargai agama orang lain seperti itu yang tidak sama dengan kita. Nah, moderasi sendiri itu kan berasal dari kata wasatia yang berarti itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau berada di tengah-tengah kan bermakna adil dan juga seimbang. Sementara menurut Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri itu mendefinisikannya itu sebagai cara pandang, sikap dan juga praktek kita tentang beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, tidak terlalu liberal ataupun radikal seperti itu. Baik. Lalu nih, apa saja sih yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama itu? Nah, indikator utama itu ada 4 pilar indikator. Yang pertama itu tentang komitmen kebangsaan, kemudian ada toleransi terhadap perbedaan, kemudian ada anti kekerasan dan juga penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam tanda kutip 4 indikator ini harus kita pegang agar sama-sama menjadi keseimbangan yang utuh. Baik. Lalu saya mau tanya juga, apa sih urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama itu? Nah, ini urgensinya tuh kan karena di era media sosial sekarang dan juga banyaknya informasi yang benar-benar nggak bisa kita kendalikan, itu kan banyak juga tentang provokasi dan juga ujaran kebencian gitu kan di masyarakat. Nah, itu bisa terpecah oleh isu agama karena isu agama ini relatif sensitif untuk kita bawakan ya di masyarakat. Apalagi moderasi beragama sendiri kan menjadi benteng untuk mencegah radikalisme dan juga mencegah intoleransi. Kemudian juga ada politisasi agama dan juga disintegrasi sosial dan juga konflik yang horizontal. Nah, dengan sikap moderat itu, umat beragama seharusnya mampu untuk hidup damai tanpa kehilangan identitas agamanya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih konsep moderasi dalam perspektif agama Islam ini? Nah, dalam konsep
perspektif agama Islam sendiri itu, ajaran agama Islam sendiri itu kan mengajarkan tentang keseimbangan dan juga kasih sayang. Nah, sebagaimana yang ada di Al-Qur'an ayat pada surah Al-Baqarah ayat 143, di sana menyebut tentang umatan wasaton, yaitu umat yang moderat, yaitu keseimbangan. Nah, oleh karena itu konsep moderasi dalam perspektif agama Islam itu lebih menyeimbangkan, lebih menekankan keseimbangan dan juga menerapkan kasih sayang seperti itu. Nah, yang terakhir nih, saya mau tanya, kira-kira menurut dari Gina nih, apa saja sih tantangan yang menjadi moderasi beragama itu? Banyak sekali tantangannya kan, tapi ada beberapa tantangan yang masih dihadapi. Nah, diantaranya itu fanatisme yang sempit. Tentu golongan-golongan yang fanatik terhadap agamanya sendiri, sehingga dalam tanda kutip, mohon maaf, mengkafirkan golongan yang lain, itu kan masih bisa kita rasakan ya kan. Nah, itu menganggap kebenaran tuh hanya milik kelompok mereka sendiri. Nah, sedangkan polarisasi politik yang berbasis agama, kemudian kurangnya literasi keagamaan dan juga digital, serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan. Apalagi banyak sekali tokoh-tokoh sekarang itu yang mereka menggunakan jabatan atau mengatasnamakan nama tokoh itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, kan itu juga mencoreng salah satu moderasi beragama seperti itu. Baik, terima kasih atas pencerahannya tentang konsep moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Ya, betul. Atau tokoh agama, tapi kan tanggung jawab kita semuanya. Ya, kita bersama. Nah, mari kita mulai dari hal kecil ya teman-teman, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan menampakkan wajah agama yang ramah, bukan marah ya teman-teman. Karena itu pada akhirnya agama itu hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan. Sebelum kita menutup podcast kita pada malam hari ini, kita punya kata-kata nih. Ya. Moderasi bukan kompromi tapi harmoni. Maksudnya ya, jalan tengah yang menyatukan bukan memisahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.